Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Fikih Zakat dan Wakaf Ibu Fitroh Saadah MH. Di sini saya akan menjelaskan menurut pemahaman saya tentang materi-materi yang sudah diberikan oleh Bu Fitroh dari MK Fikih Zakat dan Wakaf. Materi yang pertama yaitu kriteria penerima dan wajib zakat. Kriteria penerima zakat umumnya mencakup fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, serta mereka yang tergolong dalam 8 asnaf kelompok penerima zakat. 8 asnaf tersebut termasuk fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya dalam perjalanan untuk kemerdekaan budak, dan orang yang berhutang. Sementara itu, kriteria yang wajib zakat diterapkan pada individu muslim yang memiliki kekayaan atau harta tertentu yang mencapai nisab dan telah dimiliki selama setahun penuh. Kekayaan ini dapat berupa uang, emas, perak, atau barang dagangan. Materi yang kedua yaitu kriteria penerima dan wajib zakat. Kriteria penerima zakat umumnya mencakup fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, serta mereka yang tergolong dalam 8 asnaf kelompok penerima zakat. 8 asnaf tersebut termasuk fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya dalam perjalanan untuk kemerdekaan budak, dan orang yang berhutang. Sementara itu, kriteria yang wajib zakat diterapkan pada individu muslim yang memiliki kekayaan atau harta tertentu yang mencapai nisab dan telah dimiliki selama setahun penuh. Kekayaan ini dapat berupa uang, emas, perak, atau barang dagangan. Di sini ada rukun zakat mal. Rukun zakat mal ada 4 bagian. Yang pertama itu niat, yang kedua pemberi zakat, yang ketiga penerima zakat, dan yang keempat harta yang dizakatkan. Selanjutnya hukum zakat. Hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat yang pertama Islam, yang kedua balik, dan yang berakal, dan yang ketiga merdeka, yang keempat sudah mencapai nisab, dan kelima sudah genap 1 tahun, dan yang keenam berakal. Materi yang ketiga pengertian zakat pertanian dan hasil bumi. Zakat hasil bumi adalah semua harta pencarian yang diperoleh dari bumi dan ada hak orang lain pada harta itu. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri, jiwa, dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir atau bakhil, dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada di dalam hartanya itu. Orang yang menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang lain yang mempunyai harta. Zakat diibaratkan benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk tumbuh dan berkembang. Materi yang keempat yaitu zakat perdagangan. Zakat perdagangan atau tijarah menurut istilah fikih adalah mengelola harta benda dengan cara tukar-menukar untuk mendapatkan keuntungan dengan disertai niat berdagang. Harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ulama mazhab sepakat tidak menamakannya harta dagangan. Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikarenakan kepada perdagangan yang diusahakan baik secara perorangan ataupun perserikatan seperti PT, CV, dan koperasi. Adapun aset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan, dan aset tetap lain dan tidak dikenakan kewajiban zakat dan tidak termasuk ke dalam harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Materi yang kelima
yaitu zakat profesi dan zakat deposito, investasi saham, dan obligasi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang, baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak, maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan, dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Yang selanjutnya ada zakat deposito. Zakat deposito ini bisa dikeluarkan apabila mencapai haul atas batasan atau batasan waktu 12 bulan. Contohnya bisa menunaikan zakat deposito di akhir tahun kalender Hijriah atau Masehi. Yang selanjutnya ada zakat investasi. Secara sederhananya, arti investasi adalah salah satu cara dalam mengembangkan uang atau harta dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Dan yang selanjutnya ada zakat saham. Saham adalah hak kepemilikan tertentu atas kekayaan satu seorangan terbatas. Zakat saham bisa diartikan sebagai zakat yang harus dikeluarkan atas nilai saham dengan syarat prinsip syariah yang dimiliki dan telah genap setahun cukup nisabnya. Yang selanjutnya ada zakat obligasi. Obligasi merupakan surat yang berisi janji di mana salah satu pihaknya bisa berupa perusahaan maupun pemerintah. Janji di dalam obligasi merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu, yaitu pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Yang selanjutnya ada pengertian Badan Wakaf. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Materi selanjutnya pengertian wakaf produktif. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya, dan lain-lain. Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam artian harus menghasilkan, karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan, di mana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Dan yang selanjutnya manajemen wakaf produktif. Dalam perwakafan, pengelolaan wakaf atau nadir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara nadir, wakif, dan masyarakat. Dan materi yang terakhir yaitu wakaf tunai. Wakaf tunai adalah bentuk wakaf di mana seseorang menyumbangkan sejumlah uang tunai untuk tujuan amal atau kemanusiaan tanpa melibatkan transfer kepemilikan aset fisik seperti tanah atau bangunan. Selanjutnya ada rukun dan syarat wakaf tunai. Rukun wakaf tunai melibatkan beberapa elemen pokok seperti niat wakaf dan penyerahan uang secara sah. Syarat-syaratnya mencakup ketentuan bahwa uang tersebut harus halal, tidak terikat hutang, dan tujuan wakaf harus jelas dan sah menurut syariat Islam. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.